Oke teman-teman sahabat Tony Good, kali ini Tony Good akan membahas sekilas tentang mangga. Episode panen mangga di luar musim atau off-season. Kembali di channel Tony Good. Oke teman-teman sahabat Tony Good, bantu Tony Good untuk mencapai 1000 subscriber. Jangan lupa like, komen, lalu subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya teman-teman ya. Oke, salam sukses buat semuanya. Dan didukung oleh Pisang Gude, Tony Gude, lalu disponsori oleh Eka Gumelar, Fresh Mango for You. Buah manis, buah segar untukmu. Nah teman-teman sahabat Tony Gude, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan. Tony Good akan membahas sekilas tentang buah mangga di luar musim. Pengembangan teknologi off-season atau membuahkan tanaman di luar musim untuk tanaman pohon mangga sangat penting untuk memperpanjang musim panen. Panen mangga tujuannya adalah agar buah mangga tidak jatuh saat musim panen yang umumnya berlangsung pada bulan November hingga Desember. Teknologi off-season akan membuat masa panen mangga tidak menumpuk di satu waktu agar harga tetap stabil. Teknologi off-season sudah tersedia dengan penggunaan Pacloboratazool, yaitu senyawa kimia bila diberikan ke suatu tanaman akan memberikan efek penghambatan pertumbuhan tunas. Namun demikian teknologi ini harus didukung dengan manajemen pengairan dengan pemupukan yang baik serta pengendalian organisme pengganggu tanaman ataupun OPT untuk mendukung keberhasilannya buah mangga di luar musim. Ketersediaan air harus diperhatikan karena menjadi faktor utama pembatas produksi. Meskipun nutrisi yang diberikan cukup, namun tanpa ketersediaan air, nutrisi tersebut tidak dapat tersedia bagi tanaman. Ketersediaan air di wilayah kering sangat terbatas. Untuk itu perlu diupayakan pemanfaatan air secara efisien. Saat ini telah berkembangnya teknologi yang memungkinkan penghematan input pupuk, air, lalu pestisida untuk pertanian. Lalu kompos batang pisang merupakan beberapa produk hygroscopis yang dapat berfungsi menyerap dan melepaskan serat, menyimpan air dan nutrisi tanaman dalam jumlah besar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan teknologi produksi yang efisien, air yang mendukung off-season buah mangga. Nanokolai digunakan untuk meningkatkan produksi dengan penggunaan air 1/3 dari kebutuhan normal air irigasi. Biokar dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan tambatan unsur hara esensial yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Kompos batang pisang digunakan sebagai kompos untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan dosis 60 kg per tanaman. Berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan air pada tanaman mangga di lapangan sebesar 33%, yaitu 1.600 liter per tanaman dibandingkan dengan kontrol yaitu 2.400 liter per tanaman, dan peningkatan produksi sebesar 45-50%. Dengan teknologi ini diharapkan ketersediaan mangga dapat dilakukan sepanjang tahun. Hal ini sangat penting mengingat mangga adalah merupakan tanaman buah penyumbang terbesar ketiga terhadap produksi buah nasional. Setelah pisang dan jeruk menduduki peringkat pertama dan kedua, buah mangga menduduki peringkat ketiga. Indonesia menduduki urutan keempat negara penghasil mangga terbesar di dunia dengan produksi tercatat mencapai 2, juta ton per tahun. Hanya saja penerapan teknologi off-season ini memang harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, teknologi ini salah satunya bisa berdampak pada terganggunya daun atau rantai ekologi. Dengan teknologi off-season, tanaman mangga menjadi miskin daun yang menjadi makanan bagi ulat. Padahal keberadaan hama ulat ini penting bagi daur hidup mangga.
Ulat berfungsi memakan daun mangga sehingga pohon akan membutuhkan tunas dan daun baru yang lebih sehat agar tanaman siap berbuah pada musimnya. Namun dengan teknologi off-season, pertumbuhan tunas justru dihambat sehingga tidak ada cukup persediaan makanan bagi ulat. Ini memungkinkan ulat-ulat daun akan berkembang sepanjang tahun dan jumlahnya bisa berlipat kali. Serangan ulat pada mangga pada gilirannya akan melampaui daya dukung tanaman dan ulat pun bisa menjadi bencana. Nah teman-teman sahabat Tony Good Day, kita doakan untuk Eka Gumelar dan petani di Desa Belawa semakin berkembang. Oke, terima kasih banyak. Salam.